Pembacaan dari kitab Nehemia. Sesudah umat Israel kembali dari pembuangan, pada hari pertama bulan ke-7, Imam Ezra membawa kitab Taurat ke depan jemaat, pria, wanita, dan semua yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian dari kitab itu di halaman di depan gerbang air dari pagi sampai tengah hari di depan pria, wanita, dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Adapun Ezra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat khusus untuk peristiwa itu. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang Maha Agung, dan semua orang menyahut, "Amin, amin," sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Bagian-bagian kitab Taurat Allah dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, kepala daerah, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, serta orang-orang Lewi yang mengajar jemaat, berkata kepada seluruh hadirin, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis." Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat. Lalu berkatalah Imam Ezra kepada mereka, "Pergilah, makanlah sedap-sedapan, dan minumlah minuman manis, dan berikanlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Sebab hari ini kudus bagi Tuhan kita. Jangan bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhanlah perlindunganmu." Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, seperti halnya tubuh itu satu dan anggotanya banyak, dan semua anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh saja, demikian pula Kristus. Sebab kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis dalam satu roh menjadi satu tubuh, dan juga diberi minum dari satu roh. Karena tubuh pun tidak terdiri atas satu anggota saja, tetapi atas sebanyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh." Benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh." Benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya mata,
di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada semua anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau." Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, malah paling dibutuhkan. Kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal ini tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya ia menetapkan juga mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul, atau nabi, atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh saudara-saudara yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, dari awal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Dengan demikian, engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Sesudah dicobai iblis di padang gurun, dalam kuasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea.
dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Selama di situ, Ia mengajar di rumah-rumah ibadat, dan semua orang memuji Dia. Lalu Yesus datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, Pada hari ini, genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya. demikianlah sabda Tuhan.